Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Yogi Nur Fauji pada mata kuliah Micro Teaching ya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keterampilan dasar mengajar. Ya, hal ini nanti sangat bermanfaat ketika mahasiswa itu praktek atau belajar mengajar di kelas ya, dan ketika melaksanakan tugas lapangan ya, praktek pengalaman lapangan di sekolah. Ini sangat berguna sekali ya. Baik, kita mulai saja pembahasannya. Oke, faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengajar itu ada 5 ya. Yang pertama kemampuan guru, kedua motivasi ya dari motivasi belajar siswa ya, motivasi dari siswa itu sendiri. Yang ketiga keaktifan peserta didik, yang keempat lingkungan, dan 5 sarana dan prasarana. Adapun yang paling utama ya dari kelima ini itu yaitu kemampuan guru. Adapun kemampuan guru dalam mengajar itu ada 2 kemampuan pokok yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama yaitu menguasai materi atau bahan ajar yang diajarkan, what to teach ya. Yang kedua baru menguasai metodologi atau cara untuk membelajarkannya, how to teach. Jadi pertama berarti seorang guru itu harus benar-benar menguasai materi. Jadi harus persiapan dulu materi apa yang akan disampaikan, dia harus belajar ya, harus bisa. Ya, ketika nanti ditanya oleh siswanya ya kan, nanti kalau penguasaan materinya baik kan bisa, kalau bisa. Kayak baru metodologi atau cara untuk membelajarkannya, itu yang kedua. Oke. Lanjut ya. Jadi pengertian keterampilan dasar mengajar. Oke, keterampilan. Pengertiannya ya, yaitu kemampuan atau keterampilan yang khusus, most specific instructional behaviors ya, yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas mengajar secara efektif, efisien, dan profesional ya. Efektif di sini ya bekerja melakukan pekerjaan yang benar, efisien dengan benar dan profesional ya. Ya, sesuai porsinya ya, profesional sesuai tugas guru, dosen, atau instruktur itu sendiri ya, harus profesional. Keterampilan dasar mengajar menurut hasil penelitian Turni ya pada tahun 1979 itu ada 8. Yang pertama keterampilan membuka dan membentuk pelajaran ya. Yang kedua keterampilan bertanya, yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Yang ketiga keterampilan memberi penguatan ya, pendalaman materi, penguatan materi. Yang keempat keterampilan mengadakan variasi ya, variasi pembelajaran ya, tidak monoton. 5 keterampilan menjelaskan ya, biar ya menjelaskan di sini ya biar paham gitu ya, memahamkan ya, menjelaskan materi bagaimana biar materi itu bisa dipahami atau bisa diterima oleh siswa. Yang keenam keterampilan mengelola kelas ya. Yang ketujuh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan ke-8 keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Oke, kita jelaskan satu persatu. Yang pertama membuka dan menutup pelajaran. Yang perlu diperhatikan pertama menarik perhatian siswa. Jadi ketika kita masuk kelas ya, biasanya kan siswa itu masih rame ya, masih ada yang ngobrol dan sebagainya ya. Jadi ada yang lari-lari dan sebagainya. Kita harus langsung
ya, berbicara atau membuka, ya, agar perhatian siswa itu ke kita seorang guru di depan, ya. Jadi jangan ada satu orang pun atau satu siswa pun yang ngobrol sendiri atau bermain dengan temannya pas jam pelajaran mulai. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya, jadi harus membangkitkan, ya, menambah motivasi belajar siswa, ya, ditingkatkan, dibangkitkan. Yang tadinya malas jadi ya semangat untuk belajar, ya, di kelas itu, ya. Biar tidak bosan, ya, biar motivasi, ya, biar keinginan belajarnya tinggi. Oke. Yang ketiga, memberikan acuan, ya. Jadi di awal itu kan acuan, ya, jangan langsung ajar itu langsung masuk kasih materi ini. Jadi harus pakai acuan dulu, ya, memberikan acuan dasar awal, ya, rencana awal, ya, acuan apa yang akan disampaikan dan sebagainya, ya. Atau tata tertib juga bisa, ya, di acuan. Yang keempat, membuat kaitan, ya. Ya, membuat kaitan satu dengan yang lainnya, ya, dengan kaitan dengan kehidupan sehari-hari, materi dengan kehidupan sehari-hari dan sebagainya. Jadi setelah menjelaskan, ya, membuat kaitan, dengan materi ini bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari kita seperti ini, ya, jadi ada kaitannya. Nanti, ya, siswa tersebut akan tertarik. Merangkum atau membuat garis besar pembahasan yang dibahas, ya, rangkum, ya. Setelah menjelaskan materi yang banyak, ya, kita merangkum, ya, atau menyimpulkan apa sih inti dari pertemuan saat itu pada pertemuan, jadi kala itu pertemuan keberapa itu pertemuan saat itu. Yang menilai atau mengevaluasi, ya, jadi menilai, sampaikan saja, misal antusiasnya bagus, ya, terus misal evaluasi ada yang masih ngelamun dan sebagainya, ya, dievaluasi, disampaikan saja nilainya, serta memberikan tindak lanjut, ya, tindak lanjut ke depan berarti harus apa, gitu, ya, harus yang perlu diperbaiki itu apa. Oke. Selanjutnya, keterampilan bertanya, ya. Jadi keterampilan ini harus selalu ada dalam proses komunikasi pembelajaran, ya, biar, ya, hidup, ya, suasana pembelajaran di kelas hidup. Di keterampilan bertanya bagian yang tidak terpisahkan, ya, dalam rangka meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran, bagian dari keberhasilan dalam pengolahan instruksional dan pengelolaan kelas, ya. Jadi mulai bertanya, guru mampu mendeteksi hambatan proses berpikir siswa dan sekaligus dapat memperbaiki dan meningkatkan proses belajar siswa. Jadi, ya, diharapkan sih semuanya bisa bertanya, ya, dipancing aja, dikasih reward, ya, misal kalau mau bertanya dikasih reward apa, ya, yang biar, ya, memancing untuk biar motivasi untuk bertanya, ya, karena kalau tidak ada yang bertanya juga di kelas sepi, ya, bingung, ya, guru bingung kan. Jadi bingung gini, mereka itu diam paham apa diam belum mengerti, kan tidak tahu, jadi, ya. Oke, lanjut. Nah, ini ada keterampilan bertanya dasar, ada keterampilan bertanya lanjut. Yang pertama, untuk keterampilan bertanya dasar, pengungkapan pertanyaan secara jelas, singkat, ya, itu jelas dan singkat pertanyaannya. Yang kedua, pemberian acuan. Ketiga, pemusatan. Keempat, penyebaran atau giliran. Ya, jadi digilir, ya, bukan hanya siswa itu saja yang bertanya, ya, yang lain ini ditunjuk saja. Terus adanya waktu berpikir, ya, biarkan saja, misalnya materi sampaikan, mereka berpikir, silakan, baru diberi waktu untuk bertanya. Terus pemberian tuntunan, jadi dituntun dulu lah, ya, jadi, ya, mungkin nggak semuanya, ya, di kelas tersebut kan nggak semuanya
bisa atau dan sebagainya, ya berani. Ya harus ada tuntunan dulu ya untuk yang mungkin masih malu dan sebagainya. Oke ya. Selanjutnya pertanyaan lanjutan ya, atau bertanya lanjut. Bertanya lanjut. Yang pertama, pengubahan tuntutan kognitif. Ya, jadi ada mengapa, diawali dengan mengapa, bagaimana, jelaskan pendapatmu ya. Terus ada ya bertanya juga ya tadi keterampilan dasar, bertanya dasar dan bertanya. Ya, yang dimaksudkan di sini ya balik itu bertanya dari gurunya juga dari siswanya ya. Ini berarti kita fokus apa guru ya. Keterampilan bertanya seorang guru ya ke siswa. Ya, oke. Nah, misal mengapa, bagaimana ya. Oke, kita yang bertanya lanjut. Oke, perubahan tuntutan kognitif. Mengapa, bagaimana, jelaskan pendapatmu dan sebagainya. Yang kedua, penggunaan pertanyaan pelacak ya. Misal jelaskan apa yang dimaksud titik-titik. Mengapa Anda berpendapat begitu? Berilah alasan. Nah, itu berarti udah lanjut ini. 3, meminta contoh. Ya, contoh kehidupan sehari-hari. Anda meminta contoh kepada siswa. Oh, ini contohnya apa? Itu materi ini contohnya di lapangan seperti apa? Dan yang keempat, meminta ketepatan jawaban. Oke. Oke ya, jadi yang di sini ini ya. Maksud yang saya tadi jelaskan berarti seorang gurunya ya yang bisa harus bertanya ke siswa. Ya, dari yang dasar dan lanjut. Apa sih tujuan dari pemberian pertanyaan ya? Jelas yang pertama, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Oke. 2, memusatkan perhatian siswa terhadap suatu pokok bahasan atau konsep. Fokus ya. Kata kuncinya pusat ya, fokus. 3, mendiagnosis kesulitan-kesulitan khusus yang menghambat siswa belajar. Apa sih yang 4, mengembangkan cara belajar siswa aktif. Ya, biar aktif siswa ya. Yang 5, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengasimilasikan informasi ya. Yang 6, mendorong siswa mengembangkan dalam bidang diskusi. 7, menguji dan mengukur hasil belajar siswa. Ini. Dan 8, untuk mengetahui keberhasilan guru dalam mengajar. Dari tujuan dari memberikan pertanyaan kepada siswa ini ada 8. Oke. Nah, selanjutnya 3, keterampilan memberikan penguatan. Penguatan atau reinforcement. Reinforcement adalah segala bentuk respon ya, bersifat verbal ataupun non-verbal ya, yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang bertujuan memberikan informasi atau umpan balik, feedback bagi si penerima atau atas perbuatannya sebagai suatu dorongan atau koreksi. Jadi penguatan ya, memberikan penguatan, dikuatkan. Jadi materi yang masih belum jelas kuatkan. Oh, dengan ini, dengan contoh dan sebagainya kita kuatkan. Respon. Jadi itu ya. Umpan balik ya atau feedback. Kalau misal tadi udah dijelaskan ini ya, di umpan balik. Terus ya penguatan. Penekanan materi ya, biar lebih jelas ya, lebih tercerahkan untuk siswanya ya. Nah, komponen penguatan itu ada 2 ya, penguatan verbal dan penguatan non-verbal. Untuk penguatan non-verbal itu diungkapkan dengan menggunakan kata-kata, contoh kata-kata pujian, penghargaan, persetujuan dan sebagainya. Misal pujian, wah kamu pintar sekali, wah kamu rajin sekali, atau wah kamu udah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Penghargaan ya dengan hafal hari lewat apa,
diberi penghargaan. Suatu penghargaan, misal dia maju ke depan, dihargai, dikasih apa atau dibuat apa. Persetujuan ya disetujui, oh iya bagus itu gitu. Iya, misal diiyakan gitu ya, disetujui misal ada pendapat siswa. Nah, memang ya biarpun mungkin ya pendapat siswa kurang bagus, tapi ya udah karena dia udah mau berpendapat gitu ya. Itu bagus, tapi yang lebih bagus ini kan bisa seperti itu. Yang kedua, penguatan nonverbal. Tadi dari penguatan berupa mimik dan gerakan badan. Penguatan dengan cara mendekati, ya penguatan dengan sentuhan. Penguatan dengan cara mendekati, misal mendekati, ya jadi guru tidak hanya di depan saja gitu, bisa keliling ke belakang, jalan-jalan, ya. Jadi memastikan di belakang itu merhatikan apa tidak, mencatat atau tidak, ya. Terus penguatan dengan sentuhan, ya. Penguatan dengan kegiatan yang menyenangkan, penguatan berupa simbol atau benda, dan penguatan penuh, ya seperti yang menyenangkan. Ya, jadi di kelas itu dibikin sesenang mungkin ya, tidak tegang gitu. Oke. Nah, keempat, keterampilan yang dikuasai oleh pengajar atau guru yaitu mengadakan variasi. Variasi stimulus adalah memberikan respon yang bervariasi atau berbeda atau berganti-ganti, bervariasi. Ya, responnya berganti, bukan itu saja. Tidak menonton ya, sehingga tidak membuat siswa itu bosan. Dalam hal ini variasi itu ya interaksi pembelajaran, penggunaan media atau alat bantu pembelajaran, ya interaksi pembelajaran, ya interaksinya, bagaimana diskusinya, bagaimana. Jadi bukan itu. Jadi ada berbagai model diskusi atau meja penataan meja dan sebagainya, ya penggunaan media atau alat bantu juga, ya. Penggunaan metode serta gaya mengajar juga harus ganti-ganti, ya. Jangan itu terus. Oke. Variasi penggunaan media dan alat pengajaran, ya. Yang pertama, variasi alat atau bahan yang dapat dilihat, ya. Terus yang kedua, variasi atau alat bahan yang dapat didengar, bagaimana yang didengar. Terus yang ketiga, variasi alat atau bahan yang dapat diraba, motorik, dan variasi alat atau bahan yang dapat didengar, dilihat, dan diraba. Kompleks, ya. Gabungan, ya. Seperti itu, bervariasi, ya. Jadi jangan mungkin ya variasi yang dapat dilihat apa sekarang ini, terus bentuk yang lain dan sebagainya. Variasi dalam cara mengajar guru, ya. Yang pertama, penggunaan variasi suara. Ya, variasi suara juga dibedakan. Mungkin hari ini suaranya seperti ini, besok seperti ini, dan sebagainya. Dia harus bedakan. Pemusatan perhatian siswa, ya harus pusat ya perhatian siswa. Ya jangan ada satu orang siswa pun yang mungkin ngobrol sendiri, ya. Terus pemusatan siswa tidak hanya ke satu siswa atau dua siswa, ya ke semuanya, ya. Mungkin yang ditunjuk bukan hanya itu saja, atau yang diperhatikan bukan hanya itu saja. Jadi harus semua, ya, harus bervariasi. Adanya kesenyapan atau kebisuan guru. Jadi harus senyap, ada ya kadang-kadang senyap, ya. Itu. Mengadakan kontak pandang dan gerak. Ya, mengadakan kontak pandang dengan siswa gitu. Misalnya kalau kita bertanya, ya melakukan kontak pandang ke siswa, ya. Pandangan kita, ya, gerakan kita pada mimik, ya, variasi dalam ekspresi wajah guru, ya. Terus pergantian posisi guru dalam kelas dan gerak guru, ya, pergantian posisi, ya pergantian posisi ya bukan hanya di depan, bisa di samping, di depan, atau ya seperti itu, ya. Jadi tidak hanya di depan saja, mungkin ke belakang, ya, sekali-kali. Oke. Yang kelima, keterampilan menjelaskan. Kadang ya ada guru yang memang penguasaan materinya bagus, tapi untuk memahamkan dan menjelaskan memang kurang bisa juga ada. Jadi seorang guru selain menguasai materi juga harus bisa menjelaskan, ya, memahamkan
agar siswa itu paham gitu. Ya kita juga harus pintar-pintar di kelas ya. Kadang ada yang satu kali dijelaskan paham, kadang ada yang 2 kali baru paham, bahkan ada yang 3 kali baru paham. Ya kita harus pintar-pintar bagaimana ya cara-cara permasalahan seperti itu, harus pintar-pintarnya kita ya, untuk bisa mengakomodir ya. Ketiga tadi ada yang mungkin 1 kali baru paham dijelaskan, 2 kali atau 3 kali ya. Oke, selanjutnya mengelola kelas ke-6. Jadi mengelola kelas ya, keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi itu dari kelas harus kondusif intinya ya. Guru harus bisa mengkondusifkan kelas. Yang tadinya rame harus bisa diam, sunyi ya. Kalau dalam berarti kondisi ya sedang diskusi ya, berarti bagaimana seperti itu. Jadi terus kalau ada gangguan-gangguan di dalam kelas, misalnya ada anak bandel dan sebagainya, harus bisa menyelesaikan itu ya, harus bisa mengkondusifkan. Biar misalnya ada yang nakal, yang lainnya tidak keganggu. Jadi keterampilan mengelola kelas itu ya ada kaitannya dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Harus ada inisiatif ya. Kita ada permasalahan ya harus segera ya. Ada permasalahan di kelas tidak kondusif, harus segera dikondusifkan. Ada masalah di kelas apa, harus segera diselesaikan. Oke. Bersifat represif. Ya, kalau tadi preventif berarti apa? Sebelumnya ya, atau mengendalikan sebelum. Bersifat represif ya, yang dibuat yang berkaitan dengan respon guru terhadap gangguan siswa yang berkelanjutan dengan maksud agar guru dapat mengadakan tindakan remedial untuk mengembalikan kondisi belajar yang optimal. Ya, bersifat represif gitu. Ya. Jadi mungkin belajarnya kurang optimal sehingga hasilnya juga kurang baik ya. Ya, harus berarti guru dapat mengadakan tindakan remedial ya, untuk perbaikan yang nilai dan sebagainya. Oke. Ketujuh, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil ya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membimbing diskusi dalam kelompok kecil ya. Jadi kan ada kelompok kecil ya, misalnya ada satu kelompok 5 orang ya, kita membimbing itu ya. Di dalam kelompok itu kita bimbing ya. Yang pertama ya, yang harus diperhatikan guru, memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topik diskusi. Perhatian, topiknya apa pada pas pelajaran itu ya. Tujuan apa, topik apa yang didiskusikan, harus dipusatkan, tidak melebar kemana-mana. Yang kedua, memperluas masalah atau urunan pendapat ya, memperluas masalah. Jadi kita juga berpendapat gitu loh, memberikan pendapat atau masukan ke dalam diskusi itu ya. Yang ketiga, menganalisis pandangan peserta didik. Ya, jadi pandangan peserta didik itu fokus apa tidak ya, menganalisis. Ya, jadi yang kelompok kecil itu ya harus ya semuanya fokus gitu ya. Pandangannya fokus. Meningkatkan partisipasi peserta didik. Ya, partisipasi juga harus ya situ. Jadi harus dilihat partisipasinya, semuanya berpartisipasi ya di kelompok tersebut ya, bukan yang satu santai, yang satu mengerjakan ya, harus semuanya berpartisipasi. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi ya, menyebarkan kesempatan. Tadi meningkatkan, terus menyebarkan. Meningkatkan tadi udah, berarti bedanya menyebarkan kesempatan ya, tadi semuanya untuk berpartisipasi ya. Kalau tadi meningkatkan ya, berarti menambah partisipasi peserta didik dalam belajar, terus menyebarkan kesempatan, jadi membiarkan. Jadi dengan adanya diskusi kelompok kecil,
itu menyebarkan semua, jadi semuanya bisa berpendapat. Ya, silahkan dari kelompok itu ya, semuanya diberi waktu ya untuk berpendapat, untuk urun pendapat dan sebagainya. Dan menutup diskusi, ya jadi harus bisa. Kalau dalam menutup diskusi bagaimana ya harus bisa. Oke, yang terakhir yaitu ke-8, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Ya. Jadi ini lebih perorangan ya, kelompok kecil ya, perorangan kecil sedikit ya berarti. Ini ya memungkinkan lebih akrab ya hubungannya, perorangannya. Jadi ya di sini lebih akrab. Kalau tadi kan masih kelompok diskusi ya, jadi masih banyak lah, ada misalnya ada satu kelompok 7, 8. Kalau ini kelompok kecil bisa 2 atau 3 bahkan 1. Ya, yang perlu perhatikan yang pertama, mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam pemberian tugas. Harus bervariasi ya. Terus tetap memberikan motivasi dan membuat variasi. Tugasnya bukan hanya itu saja, harus tugasnya berbeda-beda ya, tiap harinya atau tiap jam yang saat dipelajari bab apa saja ya harus ada variasi. Yang kedua, membimbing dengan dan memudahkan belajar yang mencakup penguatan proses awal, supervise dan interaksi pembelajaran ya. Jadi membimbing memudahkan belajar yang lebih dekat seperti itu. Yang C, perencanaan penggunaan ruangan, bagaimana penggunaan ruangan bagaimana ya harus tepat ya. Dua. Yang keempat, pemberian tugas yang jelas, menantang dan menarik. Jelas tugasnya yang jelas. Oke, sekian dari saya. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.